artisnya nih. Ini Artis. ini kan favoritnya mama-mama ini sebenarnya Bang Martin. Dulu sih favoritnya wanita-wanita muda, sekarang mama-mama. Kalau setahu saya nih favoritnya mama-mama nih suara Bang Martin. Iya. Horas, terima kasih, selamat datang dalam podcast kita kali ini yang sangat spesial bersama tamu yang sangat luar biasa yang hari ini datang khusus ke Danau Toba. Datang ke tempat ini, kita berada di lokasi Sipinsur yang ada di Humbang Hasundutan. Tentunya kita ingin mau melihat lebih dekat dengan sosok seorang Martin Manurung. Tampan? Jelaslah, gak usah ditawar. Tadi kita tanya ini sebenarnya usianya berapa, kelihatan 30 nih Bang ya. Oke, kita sapa langsung Bang Martin Manurung. Horas Bang. Horas. Ini ke Humbang Hasundutan udah yang keberapa kali nih kayaknya ya? Waduh, udah gak bisa dihitung. Gak bisa dihitung ya. Hari ini kita berbicara tentang, kita ingin lebih dekat mengenal sosok seorang Bang Martin Manurung. Selaku kita dari sini juga yang kita tahu bahwa seorang Bang Martin Manurung juga adalah seniman, artis yang masih setia untuk bernyanyi. Tentunya begitu ya Bang ya. Kalau boleh tahu, yang mungkin orang jarang tahu, sebenarnya dari sisi keluarga, ibu baru apa Pak? Sekarang sudah punya anak berapa ya? Istri. Iya, iya. Oh iya, istri saya baru tarihoran dari Pakat. Oh. Ya, Oh. jadi sebenarnya makanya tadi kalau saya bilang tidak terhitung lagi ke Humbang Hasundutan karena saya adalah menantunya Pakat, Elani Parpakat. Oh iya. Nah. Ini baru tahu kita nih. Ya, istri saya dari Sibambanon, dari Pakat. Lalu sebenarnya keluarga istri saya itu 100% Humbang ya. Karena ibu mertua saya, inang si mertua saya Buru Tumanggor dari Parilitan. Iya. Jadi kalau dari sisi istri saya seluruhnya adalah Humbang Hasundutan. Kalau dari keluarga yang saya memang seluruhnya adalah dari Toba. Luar biasa. Sekarang anak udah berapa Bang? Anak sekarang 1, umurnya sudah 14 tahun, kelas 2 SMP. Itu yang kemarin ke Togarajat ke sama sejalan. Iya, Oh betul. ya. Itu saya ajak ke sana. Kalah ganteng memang. Ya, mudah-mudahan lah. Kan kalau orang Batak itu kan anaknya harus lebih bagus dari bapaknya. Makanya itu filosofi rumah Batak itu kan. Betul. Yang belakang lebih tinggi kan. Dan saya memang ajak liburan ke Danau Toba itu secara berkala. Karena supaya walaupun dia lahir di Jakarta, ya sekolahnya juga sekolah yang kurikulum internasional. Oke. Tapi jangan sampai dia lupa menjadi orang Batak. Betul sekali. Jadi saya selalu ajak ke Danau Toba. Waktu itu kami pulang kampung juga ke kampung kami di Porsea. Ya. Lalu juga ke kampung tulangnya di Sibambanon sudah saya ajak. Kemarin liburan sekolah ke Samosir. Luar biasa. Kemarin ke Togaraja juga ya? Iya. Betul. Luar biasa. Apa katanya Bang tentang Danau Toba ini? Apa simple word yang mungkin dia sampaikan? Ya, kalau dia sih melihat Danau Toba ini satu berkat yang luar biasa ya, untuk kita lah bangsa Batak ya. Kalau dari sisi pemandangan ya sebenarnya boleh dikatakan ini sebenarnya billion dollar view. Wow. Jadi bukan hanya jutaan dolar nih, miliaran dolar view. Nah, tinggal memang kita bagaimana merawat Danau Toba supaya tetap indah, maju dia tapi tetap indah, ya. Terus, Oke Bang, betul. Sebelum ke situ, saya pengen lebih banyak tahu ini. Ini gimana nyambungnya nih? Kita pengen sebenarnya lebih dekat dengan Abang, lebih pengen tahu. SEMA, ekonomi, artis, nyanyi. Ini tapi sekarang jadi DPR nih. Ini arah korelasi pribadi dari pendidikan ini sebenarnya seperti apa sih arahnya dulu? Ya, kalau soal sebagai penyanyi kan memang saya dari kecil ya. Dari kecil saya sudah penyanyi. Lalu kemudian seiring dengan perkembangan pada waktu itu kan terjadi reformasi di negara kita ya. Di mana saya juga terlibat dalam gerakan mahasiswa tahun 98. Nah, mungkin itulah yang kemudian menyeret saya juga ke dalam dunia politik. Karena saya lihat perubahan itu akan lebih cepat, lebih sistematis ketika kita memakai kekuasaan politik untuk bisa melakukan banyak hal. Jadi contoh. Itu semester berapa itu mindset itu mulai nongol nih?
mungkin sih sejak SMA ya, saya sudah mulai tertarik ke politik. Oke. Nah, misalnya kalau kita melakukan tindakan karitatif ya, individual seperti itu kan mungkin kita hanya bisa bantu beberapa gitu ya. Tapi dengan sesuatu kekuasaan, misalnya sebagai anggota DPR yang sudah kita bantu mungkin sudah puluhan ribu. Ya. Jadi itulah gunanya kekuasaan, ya, itulah gunanya politik. Ya. Jadi politik tidak bisa hanya diartikan sebagai sarana merebut kekuasaan, tapi kemudian kekuasaan itu untuk apa? Nah, ini yang kita harus lakukan secara konsisten ya. Tidak bisa juga tidak konsistennya, harus kita konsisten. Nah, memang pada waktu itu saya masuk di Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Saya menjadi aktivis mahasiswa, sempat juga jadi asisten dosen. Ya. Jadi waktu saya asisten dosen itu, saya bertemu dengan calon istri saya. Oh, satu kampus? Istri saya ya. Sekarang jadi istri saya. Jadi istri saya itu dulu mahasiswa saya waktu saya asisten dosen. Oh begitu. Itu selang usia berapa sih Bang? Aduh, itu usia berapa ya? Saya lupa kalau usianya. Tapi kira-kira saya ngajar itu mulai semester 5. Mungkin saya ketemu dia itu di semester 7 ya kalau saya nggak salah. Iya. Nah, kemudian setelah saya lulus, waktu itu setelah selesai reformasi, saya sempat kerja sebentar di satu perusahaan konsultan. Nah, saya mendapatkan kesempatan untuk beasiswa ke Inggris. Nah, pada waktu itu saya mengambil ekonomi pembangunan di Inggris, di University of East Anglia. Lalu kemudian selesai. Itu bahasa Inggris semua ya? Iya, bahasa Inggris. Setelah saya selesai, terus kemudian diajak ya untuk kemudian kita membangun partai saya. Oh, berarti prosesnya mulai dari situ ya, Bang? Iya. Artisnya nih, ini kan favoritnya mama-mama ini sebenarnya Bang Martin. Dulu sih favoritnya wanita-wanita muda, sekarang mama-mama. Kalau setahu saya nih favoritnya mama-mama nih suara Bang Martin. Iya. Mungkin faktor low-nya yang semakin berusia, jadi low-nya. Bisa jadi. Ini gimana nih ya keartisan nyanyinya ini seperti apa nih sekarang ini di proses perjalanan politik ini? Memang dengan berbagai kesibukan yang ada sekarang ya, terlebih sejak saya di DPR, memang intensitas menyanyi tidak bisa seperti dulu lagi pasti. Tapi kemudian saya kan banyak bertemu dengan seniman-seniman daerah Danau Toba ya. Dan saya melihat tuh potensinya luar biasa ya, luar biasa bagus. Nah, karena itu saya terpanggil untuk katakanlah tetap memberi semangat kepada mereka. Nah, karena itu banyak juga musisi-musisi lokal yang kemudian saya ajak sama-sama, terus saya mungkin sering juga jamming sama mereka, main dengan mereka. Terus pada waktu juga F1 Powerboat, waktu itu kebetulan diselenggarakan oleh Injourney ya, BUMN yang menjadi mitra saya. Saya juga katakan pada mereka, ya boleh sih kalau mau bawa artis dari Jakarta atau dari mana, tapi jangan lupakan bahwa banyak musisi-musisi Danau Toba ini yang perlu mendapatkan panggung. Betul. Nah, puji Tuhan pada waktu itu ada sekitar 5 panggung kalau saya nggak salah ya, ada di Baligi, ada di mana-mana, saya lupa titiknya. Tapi ada 5 panggung dan kelima-lima panggung itu diisi oleh musisi-musisi Danau Toba ini. Ada yang dari Samosir, ada yang dari Toba, ada yang dari Taput kalau saya nggak salah juga ada. Kita juga ngisi Bang, Tonggi. Iya ngisi kan. Nah jadi itu pada itu saya katakan pada mereka supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan kesempatan untuk manggung di panggung yang lebih besar ya. Kayak Powerboat itu kan panggung dunia. Nah kembali ke artis tadi, sebenarnya saya tetap penyanyi juga. Ya pertama karena memang saya adalah penyanyi, jadi saya single ada. Terus kedua juga ya untuk memberi semangat juga kepada seluruh seniman. Tapi dan seluruh budaya. Nggak nerima job lagi kan? Nggak pernah lagi saya nerima job. Karena kalau saya terima job saya ajak kawan-kawan, ya honornya sama mereka nggak apa-apa. Saya kira nerima job lagi. Paling kalau kakak yang order ya. Ya sering nyanyi juga. Keluarga. Jadi misalnya ada beberapa kali ya kunjungan DPR RI ke sini, ke Danau Toba. Saya juga selalu minta supaya seniman-seniman lokal ini kita
kita berdayakan gitu. Simple touch sentuhan abang untuk Sanggar gitu sangat-sangat membantu. Terima kasih sebenarnya bang, yang sudah luar biasa. Kira-kira apa ini mimpi Bang Martin ini untuk seni budaya Toba? Mungkin masih ada yang terbayang yang harus dilakukan gitu, atau memang sudah dimulai dari apa yang sekarang sudah dikerjakan, seperti yang ke kita nih yang ada di Humbangan Sunda. Kira-kira masih adakah yang terselip mimpi besar? Kalau saya melihat ya dari pelaku seni kita di Danau Toba dan seni budaya kita juga, itu seni budaya yang sangat kaya, ya sangat kaya. Boleh kalau saya bahkan katakan sebenarnya kelas dunia ya. Juga pelaku-pelaku seninya juga bagus-bagus. Ya saya sudah bertemu banyak, juga di banyak negara. Saya rasa nggak kalah pelaku-pelaku seni Danau Toba ini. Ya, tinggal kita tetap terus berlatih, ya kan, supaya semakin bagus. Terus kedua, ada sedikit nih masukan juga. Oke. Kalau udah dapat rezeki jangan jadi pecah. Ini kadang-kadang kan gitu. Suatu grup jadi 3, suatu grup jadi 2. Nah, tetap dia kompak ya, tetap kompak, saling mengisi. Nah, yang ketiga, memang harus dibuka panggung-panggung yang lebih besar terus. Ya, jadi kita terima kasih juga ya kepada pemerintah sekarang yang sudah memberikan banyak kesempatan untuk kita di Danau Toba. Nah, kita manfaatkan. Jangan kita kemudian malas gitu ya. Kemudian kita tidak mengambil kesempatan. Nah, kalau kita tidak mengambil kesempatan, ya namanya kesempatan ya diambil orang lain. Nah, jadi kita terus berlatih. Pelaku seni kita itu kalau dari skill luar biasa, ya tinggal attitude-nya, ya kan, kekompakannya, kegigihannya itu yang harus terus ada di kita lah, khususnya pelaku seni ya, dan juga pelaku budaya yang lain. Sebenarnya bukan hanya pelaku seni dalam arti band atau apa ya, penari juga seperti itu. Lalu juga apa namanya, pelaku-pelaku budaya di adat kita juga saya rasa harus makin berkembang ya. Ini udah tahun keberapa nih Bang sebagai DPR? Udah tahun ke-3,5 seperti itulah. Yang boleh, nah ini kita ada audiens kita supaya tahu jiwa seni sudah melekat. Kira-kira sebagai DPR ini apa sentuhan-sentuhan atau upaya-upaya yang coba Bang lakukan terkait dengan seni budaya ini? Di samping sudah seperti yang ke kita ini, bantuan yang ke kita, kira-kira ada hal-hal yang mungkin juga audiens kita perlu tahu? Ya, pertama gini, jadi sekarang ini kan sudah abad digital ya. Nah, berbanyaklah membuat konten. Konten-konten yang baik, konten-konten yang menarik. Kalau memang perlu, suatu saat nih dari seluruh pelaku-pelaku seni, kita juga banyak kan membantu desa-desa wisata. Nanti kita bantu untuk membuat konten yang menarik. Ya, jadi supaya apa? Sekarang ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Dulu misalnya ya, waktu saya masih kecil nyanyi ya. Dulu ketika kita nyanyi itu, setelah rekaman, kita harus cetak kaset. Iya kan? Terus kemudian apa? Masuklah dulu mungkin ke TVRI. Kalau zaman saya kecil kan baru TVRI ya. Membuat promosi besar-besaran. Radio. Sekarang dengan abad digital ini, semua pelaku seni bisa tampil. Nah, kita manfaatkan ini. Nah, kalau terkait dengan skill, nanti kita buat pelatihan-pelatihan kalau perlu untuk pelaku-pelaku seni. Supaya dia bisa semakin berkualitas ya. Semakin berkualitas. Nah, kemudian apa lagi? Menurut saya, kita harus banyak ciptakan event. Event-event yang menarik. Ya, tadi kan konten yang menarik, kemudian event yang menarik. Nah, ini saya rasa kita punya banyak spot yang luar biasa. Indahnya di Danau Toba ini. Semua sudut Danau Toba keindahan. Betul, ada si Pitsur ini. Ada mungkin kalau di Humbang Bakara juga ya. Ada Huta Ginjang. Betul. Nah, kemarin kami di Samosir ada satu spot wisata yang keren banget. Namanya Partukonagijang. Itu juga keren sekali. Kemarin kami juga ke Holbung. Jadi banyak sekali. Di Toba mungkin ada selain yang Baligi atau Lumban Selintong yang sudah rame ya. Ada juga di Haji Bata itu di Bukit Senyum di Motung. Betul. Ya kan? Nah, jadi ini kita harus ciptakan event-event seperti ini secara berkala. Mudah-mudahan pemerintah kabupatennya juga kreatif ya. Kan nggak bisa juga dari DPR RI sendiri ya.
pemerintah kabupaten juga kreatif membuat event. Nah, kita juga siap untuk bersinergi. Bagaimana tetap ada secara teratur event ini kita ciptakan di berbagai spot. Sehingga Danau Toba itu makin dikenal dunia, makin banyak orang mengenal, dan budaya kita juga semakin mendapatkan pengakuan ya. Artinya pengakuan bukan recognition bahwa budaya itu ada, tapi maksudnya bahwa budaya kita itu memang menarik, budaya kita memang... Dia datang untuk menikmati. Ya, datang untuk melihat. Betul. Mimpi, angan-angan terbesar untuk Danau Toba, mungkin terbayang, maunya Danau Toba ini seperti ini, pernah nggak seperti itu? Mungkin adakah saya pernah ya, jadi gini, dalam satu waktu, saya pernah ke Lake Genève. Lake Genève itu danau di Jenewa, di Swiss. Kira Indonesia lagi? Enggak. Pada waktu saya di Danau Jenewa ini, banyak sekali yang berkunjung. Padahal kalau Danau Toba 1/100-nya pun mungkin udah hebat itu Lake Genève. Nah, tapi di sana tuh rapi, ya, bersih. Nah, terus kemudian mereka bayangkan aja di Lake Genève itu mungkin sekitar 1 atau 2 juta pengunjung setiap tahun hanya untuk mengunjungi patungnya Freddie Mercury itu yang ada di situ. Kan kita juga punya banyak spot nih sekarang. Kita punya banyak yang menarik. Nah, tapi yang menurut saya yang tidak ada, yang belum ada lah di kita ya, memang kebersihan, kerapihan. Nah, jadi kita juga harus bersih, rapi, supaya turis yang datang ke sini, wisatawan juga nyaman. Ya kalau Danau Tobanya sendiri menurut saya udah satu berkat yang luar biasa. Tinggal kitanya bisa nggak membuat orang ke Danau Toba itu nyaman dan mau berkunjung lagi. Itu ya. 1-2 kalimat untuk seniman budaya yang ada di Danau Toba, mungkin bisa langsung kita sampaikan, Bang. Ya, jadi untuk seluruh kawan-kawan saya, pelaku seni dan budaya, izinkan saya menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Karena saya tahu menjadi pelaku seni, ya, apalagi di negeri kita ini, belum tentu menghasilkan satu remunerasi yang cukup ya. Tapi teman-teman tetap konsisten, karena memang kita cinta kepada budaya kita. Nah, saya akan terus bersama dengan teman-teman. Saya terbuka untuk bisa menerima masukan-masukan apapun yang mungkin bisa untuk kita memajukan budaya kita dan juga membuat pelaku seni dan budaya kita semakin baik, semakin sejahtera ke depan. Horas. Ya, bersama saya Romo Kusinaga dan juga Bang Martin dari Cipisur. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini menjadi mimpi besar kita bersama, pelaku seniman yang ada di Danau Toba. Tetap semangat, kita kerjakan yang terbaik yang ada dalam diri kita. Terima kasih Bang sudah ngobrol bersama kita. Siap. Lebih dekat dengan Bang Martin Manurung. Horas. Horas. Horas.